semuanya, kembali lagi di Kata Wakil Rakyat dengan gua Mega Salsabila dan gua Jupri Sitohang. Mohon maaf nih. Boleh kan ya lepas masker, ini sayang banget make up gua bang, mubazir gak Malah sih? kalau dibuka gua sayang nih, muka gua udah ganteng pakai masker. Enggak apa-apa, Ya aman udah. kok aman, udah vaksin kan? Udah vaksin Dua kali. Oke, Antigen aman. juga negatif. Negatif. Yang positif cuma 5-nya pada hari Amin. ini. Emang kita mau ngomongin apa nih bang? Kita bakal ngomongin hal yang lagi ngehit saat ini. Iya apa yang lagi ngehits? COVID-19. Oh itu emang hits banget, itu yang museum masyarakat itu kan? Iya, yaudah kita ketemu aja. Iya, oke, Nanti gua- sambil kita ngobrol sambil main tenis. Oke, gue udah siap main tenis. Ih, kocak. Ini badminton. Tenis tuh yang ini nih. Oh, emang beda. Ini raket nyamuk, mohon maaf bang. Ya Ini kan, raket kita nyamuk. main nih, ya kan? Oke. Sampai nggak digigit nyamuk. Ini juga ada senter nih. Nah, kan? Kalau malam-malam kelihatan. Yaudah, yuk. Oke, bagus. Pak Kavi. Oh, yang itu. Yaudah yuk. Yuk. Siang Bapak, Assalamualaikum. pagi ya. Apa kabar? Pak Kavi. Kita Mega sama Jupri masih inget kan Pak? Ingat lah, ini kan para komika ini. Oh iya, boleh duduk ya Pak. Boleh silakan. Tadi lagi jogging nih, tapi ada si Jupri, katanya si Mega udah nunggu ya. Iya, ini Pak. Kesini. Gitu. Iya, udahan main tenisnya Pak. Ya, belum sempat hujan. Oh iya, hujan Bang. Diudahin sama yang di atas. Iya, ada Udah kopi. dulu. Ini buat saya nih, Pak. Oke, itu buat Jupri. Ih, Nih, Bapak. Biasanya Ih, saya- cewek kan ngeteh kan ya. Iya, ih Bapak perhatian banget emang ya. Mengerti banget Nih, sama saya kopi rakyatnya, hitam Bang aja lah. Pak Kavi. Ih, memang panutan ini. Boleh disuruh Pak. Silakan, Izin silakan. ya Pak. Yang sama-sama lah. Dan juga ini belum mau bisa dibagi. Rasa-rasa kepedulian ini ya. Aku ada pertanyaan. Iya, Boleh silakan. masyarakat juga. Ya. Tantangan kesehatan untuk menghadapi COVID ini kan nggak cuma fisik nih, Pak. Betul. Ada juga psikisnya yang kena. Betul. Karena COVID dia kehilangan pekerjaan, Betul. rezekinya juga terhalang, Betul. Ekonominya turun. kehilangan suami. Iya. Ya, ada yang cerai kan. Saya kalau mau mengevaluasi sedikit, ada kelalaian dari pemerintah yang terkesan meremehkan, kan? Termasuk statement Menteri Kesehatan pada waktu itu Oh yang iya. mengatakan bahwa kita akan melakukan tindakan kalau sudah ada korban. Kemudian yang kedua, di saat negara-negara lain sudah membatasi pergerakan warganya, justru Indonesia membuat kebijakan baru dengan membuat stimulus untuk meningkatkan sektor ekonomi di bidang pariwisata dengan alasan memanfaatkan keterpurukan di negara-negara lain, khususnya Cina pada waktu itu. Nah, sehingga dibuatlah stimulus untuk pariwisata, digelontorkanlah beberapa anggaran untuk penerbangan, untuk agen pada waktu itu. Jadi kesannya memang pada waktu itu tadi bahasa saya ulangi lagi, kesan meremehkan awalnya ya awalnya. Oke. Mulailah dilakukan testing. Testing awalnya kan menggunakan apa? Rapid test kan. Iya, rapid Ya. test. Dan waktu itu juga pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar gitu kan. Oh, Terus dianggap tidak efektif, kemudian masuk ke antigen testingnya gitu. Iya. Nah, maaf ini seandainya pada waktu itu Pak Jokowi sejak awal menekan Iya, harga PCR, biaya PCR, mungkin testing kita bisa lebih cepat. Terus ini Pak, kan kita udah pernah ngalamin gelombang ke-1 dan kedua kayak PSBB dan PPKM. Nah itu gimana caranya biar nggak ada gelombang ketiga Pak? Karena kita juga suntuk di rumah Iya. mulu, kerjaan juga nggak ada karena COVID ini. Ya, kalau saya evaluasi ya, salah satu penyebab ya, kenapa gelombang kedua ini begitu kencang sekali ya, karena kebijakan pemerintah yang terlalu dini mencabut kebijakan PSBB itu, Mau dilonggarkan. yang dilonggarkan Terlalu pada longgar. saat masyarakat belum siap. Hari ini Indonesia ini kan sudah 4 juta lebih itu yang terpapar gitu kan. Bahkan juga pemerintah juga mengeluarkan kebijakan vaksin itu ya Pak. Tapi masyarakat nih masih banyak yang terkena hoax gitu. Ya, jadi Bandel. tantangan kedua yang kita hadapi sebenarnya hoax. Iya. Sejak awal saya sudah sampaikan bahwa tantangan pemerintah sekarang ini bagaimana menghadapi hoax. Hoax di daerah itu banyak sekali, Pak. Oh, parah. Saya kemarin ke Dapil ya, ke Dapil. Ya. Ada 2 yang saya temukan. Yang pertama itu aneh juga kan. Gimana tuh? Ini anggota dewan, saya bilang aja kan, saya tanya.
kamu kok nggak hadir di acara saya kemarin? Aduh Pak, saya belum divaksin, nggak bisa terbang katanya. Loh, kok hari gini kok pejabat kok belum mau divaksin? Alasannya apa? Nah ini hoax lagi nih. Tetangganya katanya ada yang mengalami kerontokan bulu-bulu di seluruh badannya setelah divaksin. Oh iya. Seluruh rontok bulu-bulunya rontok semua. Coba kau foto, apa benar nggak? Ternyata nggak ada, itu hoax semua itu. Jadi makasih banyak ya Pak atas waktunya. Sama-sama. Tetap di Kata Wakil Rakyat. Nah, nih dia nih. Bisa-bisanya lu ya malah shopping-shopping di sini gue cariin dari tadi. Emang kenapa kalau gue shopping? Dengan gue shopping, Mega, gue bisa support UMKM Indonesia. Oh, lo gaya-gayain banget sih, Bang. Kalau duitnya pas-pasan terus ujung-ujungnya ngutang ya sama aja lu nyusahin bukannya bantuin UMKM. Emang nggak boleh ngutang, Mbak? Ya enggak lah, ngaco. Oke, kalau gitu biar lebih jelas, mending kita langsung tanya aja sama Wakil Rakyat Komisi 6 yang ngurusin masalah koperasi dan juga UMKM. Gimana? Serius? Serius? Yaudah yuk. Nah, lu gak jadi belanja? Nggak jadi, nggak ada duit. Yuk. Nanti gue minjem Pasti duit. gak ada duit ya udah. Minjem duit sama ini Wakil Rakyat. Nah, ini dia Pak Herman. Gimana kabar? Apa kabar? Mau main tenis ya Pak? Saya Jupri, temennya Mega. Badminton. Iya. Mohon maaf, jangan main dulu ya Pak, nggak apa-apa kita minta waktunya Iya. sebentar, boleh? Izin buka masker boleh ya? Oh silakan. Aku udah vaksin. Sudah vaksin? Sudah antigen. Sudah antigen? Jadi kita tadi ketemu Bapak Ashabul Kahfi. Jadi tadi kebetulan beliau juga ngomongin masalah UMKM. Jadi kebetulan kan ada Bapak, jadi Ya, kita ya, mau ya. ngomongin dulu. Boleh kita Karena nanya? kan kalau COVID itu berdampaknya sama bisnis Betul. anak orang. Ya. Memang terjadinya pandemi COVID ini bukan hanya mengancam terhadap kesehatan dan keselamatan manusia Oh, bener banget. atau rakyat Indonesia, khususnya UMKM. Karena begini, perlu saya gambarkan, usaha kecil menengah mikro itu jumlahnya itu 64,2 juta. Dari 64,2 juta menyumbangkan terhadap produk domestik bruto itu sebesar 61,07%. Domestik bruto tuh apa nih Pak? Nih, Jadi rakyat. kita akan Belum menghitung tahu. seluruh pendapatan pemasukan dalam sektor ekonomi itu dihitung keseluruhannya. Kalau nggak salah DPR juga udah mengesahkan undang-undang persetujuan sama ASEAN itu ya Pak. Ya. Itu gimana sih Pak? Jadi gini, memang ada kecenderungan ya, ada kecenderungan setelah terjadinya pembatasan interaktif, berarti transaksi yang bisa dilakukan itu adalah dengan electronic commerce atau dengan online shop lah Online. gitu ya, dengan online. Nah, oleh karena itu untuk memperluas hubungan perdagangan lewat electronic commerce, makanya saya termasuk yang memberikan pandangan dan pendapat pada waktu peresmian ataupun ratifikasi. Aduh, Eh, jangan ngangguk aja gratifikasi apa? ratifikasi bukan gratifikasi. Ratifikasi. Ratifikasi yang dilakukan Ratifikasi oleh apa Indonesia Iya. untuk di wilayah ASEAN yang disebut dengan ASEAN Agreement on Electronic Commerce gitu ya. Ini Itu perdagangan elektronik lewat elektronik sekawasan ASEAN. Kawasan. Nah, bagaimana cara memperkuat struktur kemampuan dan permodalan di UMKM? Maka itu kami mendorong di DPR bersama dengan pemerintah tentu untuk melahirkan banyak program yang dapat menahan dampak COVID-19 terhadap usaha kecil, menengah, mikro, dan koperasi. Mantep tuh. Misalkan dilakukan restrukturisasi. Jadi bagi UMKM dan usaha mikro yang minjam ke bank milik negara atau bank himbara, Ya. itu
diberikan kelonggaran untuk tidak membayar bunga dalam setahun. Ada lagi satu lagi program yang ini bentuknya hibah, diberikan kepada masyarakat. Dalam 2 dikasih tahun ini aja. sudah berjalan, tahun 2020 Namanya apa tuh, Pak? dan 2021, yaitu BPUM. BPUM. Ya, Apa tuh? banpres untuk usaha produktif. Banpres. Kan udah ada singkatan lagi BPUM singkat. Banpres apa produktif usaha mikro. Banpres itu bantuan presiden. Oh, ya. iya. Dan menurut saya kalau melihat pertumbuhan sekarang ini sudah mulai tumbuh kembali ya, sejalan dengan industri-industri yang besar juga mulai tumbuh karena dengan berbagai stimulus ya. Kalau industri besar kan ada stimulus. Misalkan untuk yang berbasiskan terhadap gas, harga gasnya dipatok $6 per MMBTU gitu ya. Nah, ini balance lah, seimbang antara apa yang dilakukan untuk industri besar dengan yang dilakukan untuk usaha kecil, mikro, dan koperasi. Dan bahkan ketika saya ke luar negeri dan saya membeli sepatu mereknya Eko, ternyata made in-nya Sidoarjo. Aduh. Dan sekarang kita juga punya kantor-kantor perdagangan di luar negeri. Keren banget. Kita semua anak UMKM nih jangan berkecil hati karena kita sudah disupport sama pemerintah. Wow, terima kasih banyak teman-teman yang masih stay tune di Kata Wakil Rakyat. Gua Mega Salsabila. Gua Jupri pamit undur diri. Dan